Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an al-qa'idah ba'dah yakni al-maf'ulat. Nah, al-maf'ulat ini adalah kata-kata yang dibaca nasab ya. Jadi macam-macam atau jenis-jenis kata-kata yang dibaca nasab yang dia itu menerangkan tugasnya atau menjelaskan atau juga menegaskan. Nah, ada 5 ya, ada 5 jenis. Yang pertama adalah maf'ul mutlak, dzaraf, terus kemudian maf'ul li ajli, hal, dan yang terakhir adalah tamyiz. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah maf'ul mutlak. Jadi ada yang namanya maf'ul mutlak. Nah, dia itu biasanya digunakan untuk menjelaskan pekerjaan fa'il atau menegaskan fi'il ya, jangan salah ya. Jadi tugasnya itu ada 2. Yang pertama, dia sebagai taukid, yaitu adalah menegaskan ya. Menegaskan di sini apa yang ditegaskan, apa yang dikuatkan, fi'ilnya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah dia berfungsi untuk menjelaskan pekerjaannya fa'il atau pekerjaan pelaku fi'il tersebut. Nah, jadi menjelaskan pekerjaan fa'il atau menegaskan pekerjaan fi'ilnya ya. Kemudian bentuknya, nah biasanya kita menjumpai di dalam kalimat bentuk daripada maf'ul mutlak itu adalah masdar. Nah, jadi biasanya masdarnya dari fi'lunnya begitu. Seperti contohnya, hafidtu ad-darsa hifdon. Nah, saya menghafalkan pelajaran hifdon. Nah, jadi benar-benar menghafalkan, bukan membaca, bukan menulis, tetapi benar-benar menghafalkan dengan seksama, menghafalkan dengan diqoh ya, jadi dengan teliti dan menghafalkan dengan sebaik-baik hafalan. Nah, jadi di sini dia punya 2 tugas ya, karena diambil dari fi'lunnya. Nah, hafidtu, hafidho, yahfadu, maka bentuk daripada maf'ul mutlaknya ini adalah masdarnya dari fi'lun hafidho, yahfadu. Nah, hifdon ini menjelaskan fi'il, jadi menegaskan fi'lunnya ini. Jadi dia benar-benar menghafal, bukan membaca. Intinya semuanya pokoknya menghafal gitu ya, benar-benar menghafalkan. Nah, dia juga menjelaskan pekerjaannya fa'il. Nah, di sini fa'ilnya adalah tu ya, adalah saya. Nah, hafidtu, jadi saya benar-benar menghafalkan pelajaran itu dengan hafalan yang sesungguhnya gitu, dengan hafalan yang sempurna. Yang kedua adalah dzaraf ya. Jadi dzaraf itu adalah keterangan, bisa waktu dan juga bisa tempat. Jadi ada 2 macam. Yang pertama adalah dzarful zaman atau waktu, dan yang kedua adalah dzarful makan atau tempat. Nah, dzarfun itu apa? Isim yang dibaca nasab ya. Tadi yang atas tadi juga nasab, menjelaskan waktu atau tempat dilakukannya pekerjaan itu. Jadi kalau yang tadi menjelaskan pekerjaannya fa'il, apa, menghafal, atau menegaskan fi'il ya, benar-benar menghafal. Tapi kalau dzaraf ini sama-sama dibaca nasab, tapi dia menjelaskan tempat ataupun waktu dilakukannya suatu pekerjaan itu. Nah, kalau misalkan jenis dzarfunnya apa saja? Kalau misalkan dzarfun zaman berarti yang berhubungan dengan waktu, sobahun misalkan. Nah, kalau dzaraf menjadi sobahan, kan tadi ismu nasab ya, maka jadi sobahan. Kemudian masaon, sore, dilakukan ketika sore. Nah, karena dzaraf menjadi masaan, dibaca nasab, dan lain-lainnya. Intinya pokoknya yang berhubungan dengan waktu. Nah, selanjutnya adalah dzarful makan, tempat ya. Bisa yang menjelaskan tentang tempat, waro'a, fauqo, terus kemudian janiba, dan lain-lainnya. Nah, kita ambil contoh. Ra'aitu al-hammama wara'al baiti. Nah, waro'a di sini itu kan artinya adalah di belakang. Jadi dia menjelaskan tentang tempat ya. Ra'aitu al-hammama wara'al baiti. Waro'a, nah tempat, menjelaskan tempat ya. Baiti, di belakang rumah. Nah, kata setelah dzarfun itu adalah majrur, kasroh ya. Ini waro'a dzarfunnya, dan kata setelah dzarfun dibaca kasroh. Kemudian kalau misalkan contoh dari dzarful zaman, dhahabtu ila suqi sobahan. Saya pergi ke pasar di waktu
waktu pagi, di masa pagi gitu ya. Jadi menjelaskan bahwasanya perginya itu di waktu pagi, bahwasanya saat melihatnya atau melihat kamar mandinya itu di belakang rumah. Begitu ya, jelas. Kalau misalkan ada soal, tafadhol silakan ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah maf'ul li ajli. Kalau tadi maf'ul mutlak, sekarang maf'ul li ajli. Kata yang dibaca nasab menjelaskan sebab pekerjaan itu terjadi. Kenapa kita melakukan pekerjaan itu? Kenapa si fa'il melakukan fi'il itu? Begitu ya. Jadi sebabnya, dia keterangannya sebab. Ngapain kok pekerjaan itu dilakukan? Kita ambil contoh. Qumtu ihtiraman lil mu'allim. Qumtu, koma yakumu, saya berdiri. Tuh saya ya, qumtu ihtiraman lil mu'allim, untuk menghormati guru. Nah, jadi sebabnya saya berdiri adalah untuk menghormati guru. Jadi maf'ul li ajlihnya ini harokatnya nasab menjelaskan pekerjaan ini terjadi kenapa? Untuk menghormati guru, seperti itu. Terus kemudian yang keempat adalah hal. Nah, hal ini juga sama harokatnya nasab, yang fungsinya apa? Menjelaskan keadaan subjek melaksanakan fi'il. Nah, kalau tadi sebabnya ya, sebabnya apa? Kalau sekarang menjelaskan keadaannya, keadaan fi'il, keadaan subjek itu melakukan itu tuh gimana keadaannya? Apakah dalam keadaan yang baikkah atau burukkah? Nah, kita ambil contoh. Ja'at Fatimah dhahikatan. Fatimah. Ja'at berarti ja'a yaji'u, datang. Nah, ja'at Fatimah datang. Dhahikatan, dhahikayatahaku. Dhahikatan ini tertawa. Jadi ja'at Fatimah dhahikatan. Fatimah datang dalam keadaan tertawa. Nah, jadi ini juga harokatnya nasab, dia menjelaskan kenapa Fatimah datang, gimana keadaannya. Nah, keadaannya adalah dhahikatan, dalam keadaan tertawa. Yang kelima adalah tamyiz. Jadi sama kata nasab juga, kata yang dibaca nasab dan menjelaskan sesuatu yang masih samar. Nah, di sini perhatian ya. Jadi harus tahu maknanya daripada kalimat tersebut atau daripada kata yang akan kita bikin jumlah. Karena apa? Karena di sini samar ya, nggak kelihatan, nggak jelas gitu loh. Contohnya, langsung kita masuk ke contoh. Fa'it'amu sittina miskinan. Maka berilah makan 60 orang miskin. Nah, orang miskin ini kenapa? Kenapa kok diberi makan? Yang pertama itu ya, kesamarannya tuh banyak di sini. Yang pertama, kenapa kok memberi makan orang miskin itu kenapa? Kemudian yang kedua, orang miskin yang bagaimana yang harus kita kasih makan gitu loh. Apakah orang yang nggak punya duit sama sekali, ataukah orang yang masih bekerja tapi dia belum mendapatkan hasil daripada pekerjaannya itu? Jadi dia punya pekerjaan tapi dia belum gajian, terus kemudian dia nggak bisa makan. Atau orang yang tidak punya pekerjaan, leha-leha di rumah dan dia nggak bisa makan. Nah, miskinnya di sini masih menjadi tanda tanya ya. Jadi kuncinya harus mengetahui makna daripada kata yang kita susun. Nah, miskin yang di sini yang bagaimana? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda membuat kalimat tamyiz di sini ya, tamyiz ini harus bisa Anda jelaskan apa maksud daripada Anda memakai kata tersebut, begitu.